Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai kajian hukum mengenai standar operasional prosedur atau SOP layanan fisioterapi. Next, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Raki Putri Utami, NIM 048. Selanjutnya, Raditya Wisata Bestara, NIM P7722602347. Ratmawati Nur Ardiana, NIM P049. saya Rosalia dengan NIM P050. Saya Salmaria Samawati dengan P051. Oke, untuk selanjutnya materi yang pertama akan disampaikan oleh Radit. Pertama itu pendahuluan, latar belakang layanan fisioterapi berkembang hingga di ke fasilitas primer dan praktik mandiri, namun belum ada keseragaman dalam penerapan SOP di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan. Kurangnya pemahaman hukum oleh praktisi menimbulkan potensi sengketa. Tujuan kajian mengkaji pengertian dan pentingnya SOP dalam praktik fisioterapi, menganalisis tanggung jawab hukum fisioterapis dalam menerapkan SOP, menelah regulasi dan kebijakan yang berlaku, merumuskan rekomendasi perbaikan terhadap sistem SOP. Lanjut. Ruang lingkup kajian meliputi analisis normatif terhadap regulasi perundang-undangan yang mengatur layanan fisioterapi, studi kasus penerapan SOP di fasilitas kesehatan, kajian tanggung jawab hukum profesionalisme fisioterapis, dasar hukum dan peraturan terkait Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Fisioterapi, Pengaturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan praktek fisioterapi, Keputusan Menkes Nomor HK 0107 Menkes 1077 2004 tentang standar kompetensi fisioterapis. Lanjut. Yang kedua yaitu pengertian dan konsep dasar SOP layanan fisioterapi. Next. Yang pertama, definisi SOP dalam pelayanan fisioterapi. SOP merupakan pedoman standar yang digunakan oleh fisioterapis dalam memberikan layanan. Fisioterapi dilakukan untuk membantu individu atau kelompok untuk mengembangkan dan memulihkan gerak fungsi sendi tubuh. Yang kedua ada tujuan dan manfaat SOP. Yang pertama yaitu menjamin mutu dan akuntabilitas pelayanan. Yang kedua memberikan kepastian hukum bagi fisioterapi. Dan yang ketiga yaitu untuk melindungi pasien sebagai penerima layanan. Next. Selanjutnya ada prinsip-prinsip penyusunan SOP. Yang pertama ada efisiensi dan efektivitas, lalu berorientasi pada pengguna, kejelasan dan kemudahan, keselarasan dan keterukuran, dan yang terakhir dinamis dan taat hukum. Yang ketiga yaitu kerangka hukum dalam pelayanan fisioterapi. Yang pertama ada Undang-Undang Kesehatan dan regulasi yang terkait. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Dan yang ketiga ada Permenkes Nomor 46 Tahun 2013, Nomor 65 Tahun 2015, dan Nomor 80 Tahun 2013. Lalu yang kedua ada Peraturan Menteri Kesehatan tentang praktik fisioterapi. Permenkes mengatur standar pelayanan, manajemen, pembinaan, dan pengawasan layanan fisioterapi.
Yang ketiga ada kode etik dan standar profesional fisioterapis. Fisioterapis wajib menjalankan profesi secara profesional, etis, dan bertanggung jawab. Etika meliputi penghormatan terhadap hak pasien, kerahasiaan, pelayanan tanpa diskriminasi, dan kolaborasi multidisipliner. Yang ke Selanjutnya, peraturan tentang perlindungan pasien dalam layanan kesehatan. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 menjamin hak atas pelayanan yang bermutu dan aman. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 menjamin privasi dan informan konsen. Yang ketiga ada Permenkes nomor 290 dan nomor 269 tahun 2008, yaitu melindungi hak dan data pasien. Selanjutnya yaitu struktur dan SOP layanan fisioterapi. Next. Yang pertama ada prosedur pengkajian pasien, yaitu meliputi anamnesis, telah sistematik, dan pemeriksaan fisik menggunakan berbagai alat dan teknik fisioterapi. Selanjutnya, rencana intervensi dan terapi. Disusun berdasarkan diagnosis, prognosis, dan kondisi pasien. Berisi jenis terapi, frekuensi, dan target capaian. Untuk pelaksanaan terapi dan teknik fisioterapi, melibatkan teknik manual, latihan aktif, isometrik, elektroterapi, terapi panas atau dingin. Next. Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk menilai kemajuan dan efektivitas intervensi. Dokumentasi dan pencatatan layanan, semua tindakan dicatat dalam rekam medis untuk menjamin mutu dan tanggung jawab hukum. Selanjutnya, tindak lanjut pasien, tindak lanjut termasuk latihan mandiri, kontrol berkala, dan pemantauan kepatuhan. Yang kelima yaitu aspek hukum dalam penerapan SOP fisioterapi. Yang pertama, perlindungan hukum bagi fisioterapi. Perlindungan diberikan melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, Permenkes Nomor 80 2013. Diperkuat dengan STR dan SIP, lalu ada kode etik dan organisasi profesi IV, lalu yang terakhir ada asuransi malpraktik. Selanjutnya, perlindungan hukum bagi pasien. Ada pada undang-undang yang menjamin hak pasien atas privasi, informasi, dan keamanan medis. Pasien berhak memberikan atau menolak informan konsen. Perlindungan juga melalui lembaga Komnas HAM dan YLKI, yaitu Undang-Undang 36 2009 dan Undang-Undang Nomor 44 2009. Implementasi hukum atas pelanggaran SOP. Yang pertama ada implementasi pidana pasal 359 dan 360 KUHP jika terjadi cedera atau kematian. Yang kedua ada implementasi perdata, yaitu gugatan ganti rugi atas PMH atau perbuatan melawan hukum. Dan yang terakhir ada implementasi administratif, yaitu pencabutan STR, SIP, sanksi profesi. Next. Yang keenam, ada peran fisioterapis dalam penerapan SOP. Yang pertama, penyusunan dan penerapan SOP. Fisioterapis harus terlibat aktif dalam penyusunan dan revisi SOP. Yang kedua, untuk menyesuaikan praktik dengan regulasi terbaru dan kebutuhan pelayanan. Dikutip dari Permenkes nomor 65 tahun 2015. Yang kedua, ada pelatihan dan sertifikasi. Pelatihan dan sertifikasi ini penting untuk menjamin kompetensi dan legalitas praktik dari seorang fisioterapis. Berdasarkan keputusan Menkes nomor 1077 tahun 2024. STR juga menjadi syarat wajib untuk praktik legal. Penegakan etika dan profesionalisme. Etika profesi harus diterapkan untuk menjaga mutu layanan dan kepercayaan masyarakat. Seperti contoh studi kasus di Makassar,
menunjukkan pentingnya etika dan hukum dalam pelaksanaan SOP. Dikutip dari Tour Asia tahun 2022. Poin ketujuh, tantangan hukum dalam pelaksanaan SOP fisioterapi. Yang pertama, yaitu perselisihan dan sengketa. Muncul akibat tumpang tindih kewenangan dan pelanggaran SOP. Yang kedua, SOP yang tidak jelas menyebabkan ketidaksesuaian layanan. Masalah yang kedua ada malpraktik. Praktik tanpa STR dan pelanggaran SOP bisa dikenai sanksi, pidana, dan perdata. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 menjadi dasar sanksi bagi para pelanggar. Yang ketiga, teknologi. Teknologi seperti e-record, telerehab, dan alat elektroterapi memengaruhi SOP. Tantangan ini muncul dalam perlindungan data dan tanggung jawab hukum alat terapi. Selanjutnya yaitu studi kasus dan analisa hukum. Next. Yang pertama, kasus hukum yang berkaitan dengan SOP layanan fisioterapi, yaitu kasus fisioterapis tanpa STR di Jakarta, putusan MA nomor 50 P/HUM 2020. Melanggar Undang-Undang nomor 36 tahun 2014 pasal 85. Selanjutnya, analisis hukum berdasarkan kasus terkait, yaitu pelanggaran STR membuktikan lemahnya implementasi hukum di lapangan. SOP menjadi tolak ukur legalitas tindakan. Next. Solusi hukum dan rekomendasi. Kewajiban STR, pelatihan hukum profesi, dan pengawasan praktek. SOP harus dijadikan pedoman utama praktek profesional. Next. Poin ke-9 yaitu kesimpulan next. Yang pertama, kesimpulan. SOP merupakan fondasi penting dalam pelayanan fisioterapi yang profesional dan legal. Regulasi harus ditegakkan dan pelatihan terus ditingkatkan. Yang kedua, ringkasan temuan hukum. SOP harus diterapkan konsisten untuk lindungi pasien dan fisioterapis. STR dan SIP menjadi dasar legalitas praktik. Pelanggaran SOP berdampak hukum pidana, perdata, dan administratif. Next. Yang ketiga, rekomendasi untuk penerapan SOP yang lebih baik. Susunan SOP yang sistematis dan komprehensif, adakan pelatihan dan audit berkala, gunakan teknologi untuk dokumentasi dan pelaporan SOP. Next. Poin ke-10, lampiran. Next. Berisi dokumen penunjang SOP seperti contoh format, formulir pengkajian, dan pedoman pelaksanaan. Yang pertama, contoh SOP layanan fisioterapi. Meliputi alur pendaftaran, anamnesis, pemeriksaan, rencana intervensi, pelaksanaan terapi, evaluasi, dan dokumentasi. Yang kedua, formulir pengkajian pasien. Berisi identitas pasien, riwayat penyakit, pemeriksaan fisik, fungsi harian, penggunaan alat bantu, dan rencana terapi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.